Ada beberapa macam bentuk kedurhakaan bagi anak atau bagi orang tua kepada anak. Yang pertama, apabila orang tua dikatakan durhaka kepada anak karena tidak memberikan nafkah dan menelantarkan anak. Nah ini nih. Tidak memberikan nafkah. Seorang ayah wajib wargi dahlia untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Jika ia meninggalkan kewajiban tersebut, maka dia telah melakukan sebuah kezaliman, bahkan telah berbuat dosa. Ada orang tua yang tidak memberikan nafkah, tidak memenuhi kebutuhan anak dan keturunannya, bahkan melantarkan anak-anaknya, tidak diurus, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, tidak mendapatkan pelukan hangat, dekapan yang hangat, tatapan yang penuh dengan kasih dan sayang, cinta yang sejati dari orang tua kepada anak. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah dimulai dari orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baiknya sedekah, kata Nabi, adalah dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan kamu. Yaitu siapa? Anak dan keturunan kita wargi dahlia. Yaitu siapa? Yaitu anak dan istri kita wargi dahlia. Bagi kita yang senantiasa menjadi ayah, menjadi ibu, tidak memberikan nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin, juga tidak memberikan apa? Perhatian, menelantarkan anak-anaknya jauh dari perhatian, kasih sayang, dekapan, pelukan hangat dari orang tua, sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Di sisi lain orang tua ingin mendapatkan perhatian dari anak, tetapi di sisi lain diajarkan pula oleh orang tua kepada anaknya untuk tidak menghormati, tidak memberikan perhatian yang khusus kepada anak. Ini hati-hati wargi dahlia. Ini yang sering terjadi. Orang tua menuntut anak untuk mencintai, menghargai, memuliakan orang tua, tetapi di sisi lain hak anak tidak dipenuhi oleh kita. Kita tidak menghormati anak kita. Bahkan mohon maaf, tidak menjadi hina dina apabila ada orang tua yang meminta maaf kepada anak. Terkadang kita kan menginginkan anak yang memohon maaf kepada orang tua. Padahal di sisi lain tidak menjadi hina apabila anak kita cintai, kita sayangi. Bila orang tua melakukan kesalahan, maka tidak menjadi hina orang tua meminta maaf kepada anak. Tindakan tidak memberikan nafkah, tindakan tidak memberikan perhatian, itu bentuk yang pertama kedurhakaan seorang ayah, kedurhakaan seorang ibu. Kepada siapa? Kepada anak-anak, kepada keturunannya. Karena ingat tadi disampaikan bahwa anak adalah amanah dari Allah yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir wargi dahlia. Kalau dampak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, awas. Tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, apa yang terjadi? Terkadang-kadang kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan sekolahnya tidak terpenuhi, kebutuhan batinnya tidak terpenuhi, dia akan mencari jalan dan upaya agar kebutuhannya terpenuhi. Salah satu di antaranya apa? Ada penyakit masyarakat yang nama anjal wargi dahlia. Anjal itu konteks dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung, namanya anjal. Anjal itu adalah anak jalanan wargi dahlia. Yang terjadi sekarang pengemis ke pengemis, anak bahkan anak dieksploitir oleh orang tua, menjadi bahan untuk dijual anak itu wargi dahlia. Coba lihat,
Orang tua yang menggendong bayinya, orang tua yang menggendong anak yang usia 2-3 tahun. Diajari untuk apa? Untuk mengemis. Diajari untuk apa? Untuk minta-minta di jalan. Dengan tujuan apa? Tujuannya ada kasih sayang dari orang yang melihat anaknya yang ia gendong. Supaya apa? Memelas kasihan orang yang melihat ketika anaknya yang ia bawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu watak-watak miskin yang tidak sadar ditanamkan oleh orang tua kepada anak keturunan. Apalagi anaknya disewakan. Itu bukan anak saya, Pak. Berarti anak siapa? Anak orang lain. Berarti disewakan. Orang tua macam apa ya kayak begitu? Itu bentuk yang kita tidak sadari bahwa orang tua itu telah berbuat durhaka kepada anak. Kenapa? Hak anak tidak dipenuhi oleh orang tua. Hati-hati warga dahlia ya. Kejamnya orang tua demikian akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Jangan menuduh anak, jangan menyalahkan anak apabila satu saat nanti warga dahlia mereka akan berbuat begitu kepada kita selaku orang tua. Kita akan dibuang. Kita jauh dari perhatian anak kalau kita sudah tua. Kalau kita sakit tidak diperhatikan oleh anak. Kalau kita ada kebutuhan tidak dipenuhi oleh anak. Sementara usia kita sudah tua. Tenaga kita sudah habis. Jangan salahkan anak apabila anak tidak memberikan perhatian kepada kita. Tidak mendapatkan kasih sayang anak kepada kita. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Boleh jadi perilaku anak kepada kita, itulah perilaku kita dulu kepada mereka. Ketika kita masih muda. Ketika anak-anak kita masih kecil. Sekarang banyak menuntut kepada anak begini. Sementara dulu tidak sadar. Dia telah mendidik. Dia telah menancapkan. Bahkan telah mengukir dengan keras dalam batin anak itu. Oh, cara mendidik, cara berbakti itu begini ya. Sehingga apa? Berdampaknya kepada kita apabila kita sudah tua renta. Hati-hati. Yang kedua, bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah mengabaikan pendidikan anak. Nah ini nih penting juga. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini tugas berat orang tua. Menjaga dirinya, menjaga anak keturunannya. Di dalamnya ada istri, ada anak, ada cucu. Dijaga oleh siapa? Oleh kita selaku orang tua. Dari apa? Dari azab yang sangat pedih, yaitu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendidikan sangat penting. Pendidikan akademik penting. Siapa bilang pendidikan tidak penting? Penting warga dahlia. Pendidikan yang utama adalah pendidikan agama, pendidikan syariat. Berupa apa? Minimal kata Nabi, berikanlah pelajaran tentang tauhid. Pendidikan tentang syariat, yaitu perintah ibadah sholat. Lihat Al-Quran surat Toha ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabarlah dalam menjalankannya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberikan dukungan yang begitu jelas terhadap Quran ini, bahwa kata Nabi, perintahkan anak-anakmu ketika usia 7 tahun sholat, dan apabila anakmu sudah mencapai 10 tahun tidak sholat, maka pukul dia. Artinya apa? Dipukul di sini artinya meningkatkan taraf pengawasan kepada anak berkaitan dengan ibadah sholat. Inilah pendidikan yang sekarang sudah mulai luntur dan luluh, bahkan sudah mulai hilang. Anak tidak disuruh sholat. Anak tidak dibebankan tugas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak sholat. Karena kita orang tuanya tidak mengajarkan sholat. Maka pantas dalam rumahnya hangar. Pantas dalam rumahnya apa? Penuh dengan kegelisahan. Penuh dengan cacian, makian. Kenapa tidak ada ruh-ruh kebajikan di dalamnya? Penghuninya jauh dari Allah.
Pendidikan agama yang tidak diberikan kepada anak oleh orang tua, Adik, Pak, Bu, itu adalah bentuk durhaka kita kepada anak. Tidak mengajarkan Al-Fatihah, tidak mengajarkan tata cara sholat, tidak mendikte bagaimana tata cara berwudu yang benar. Kalau kita tidak lakukan semua itu, ingat, berarti kita telah mempersiapkan apa? Mempersiapkan bara api neraka yang akan membakar kita kelak di hari kiamat. Kalau kita mempersiapkan anak kita, mendidik anak kita dengan sholat, mengajarkan anak kita dengan tauhid, mengajarkan anak kita dengan nilai-nilai ibadah, sama dengan kita telah mempersiapkan apa? Kendaraan-kendaraan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam ridha Allah berupa surga. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak memberikan perhatian dalam masalah pendidikan agama, tidak pernah memberikan contoh bagaimana ibadah yang benar, tidak memerintahkan anak untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka sama dengan kita telah mempersiapkan bara api kayu bakar yang akan membakar kita selaku orang tuanya kelak di hari kiamat. Hati-hati warga Dahlia, hati-hati ya. Dari sekarang ajarkan anak-anak kita untuk sholat, ajarkan anak kita untuk sholat. Kalau tidak diajarkan, hati-hati ya. Itu bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Dan yang terakhir, durhaka orang tua kepada anak adalah melakukan kekerasan kepada anak. Baik secara verbal. What is the meaning verbal? Dengan kata-kata, dengan ucapan, cacian makian, dengan bentakan, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata pembulian. Ini yang terjadi pembulian itu kenapa? Sebab orang tuanya yang telah mendidiknya seperti itu. Tadi pembulian di sana Dahlia. Di Jakarta terjadi bom itu SMA berapa? 72 berapa? 27. Kok bisa begitu? Nah, itulah ya durhaka orang tua pada anak. Anak rokok, guru nah kalau dicarekan. Nah, itu. Orang tua yang durhaka kepada anaknya melakukan kekerasan kepada anak keturunannya. Dengan apa? Cacian, makian, sampai pada pemukulan. Kepada siapa? Kepada anak. Hal ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jika salah satu di antara kalian memukul, boleh memukul kata Nabi, tapi hindari memukul wajah. Wala tadribul wajha, janganlah kalian pukul wajah. Kalau pukul wajah itu takutnya ya terjadi apa itu? Cacat luar biasa. Sementara kan wajah itu kan menjadi sebuah apa ya? Perhiasan ya bagi kita. Perilaku ini bisa membekas pada diri anak sehingga berubah anak itu menjadi seolah-olah tertekan, murung. Kenapa sih nak? Murung karena tadi merenis dicarekan ku indungna, dibentak ku bapana, dikerem ku bapana, dirangken ku bapana. Akhirnya apa? Boleh jadi ada cacat mental pada anak kita, bahkan yang lebih ngeri lagi ada dendam dari anak kepada orang tua. Ini bahaya ini. Kalau sudah ada dendam dari anak kepada orang tua gara-gara perilaku bapak saya begini, karena perilaku ibu saya begini, dia simpan dendam itu, suatu saat nanti dia balas, leheng dibalas ke kolot. Kalau dibalas pada orang lain, terjadi itu seperti SMA di Jakarta, SMA 27. Terjadi pembulian, dia lampiaskan nafsunya, dia lampiaskan marahnya kepada siapa? Teman-teman sekolahnya. Nah salah saya gini kan, orang tuanya warga. Sudah jelas lingkungannya seperti itu. Di sisi lain orang tuanya pun juga yang telah mencontohkan demikian. Wallahu ta'ala barakallahu fikum. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih pagi hari ini tentang kita gak gampang berkeluarga itu, tapi gampang kalau yang sudah terbiasa melaksanakannya dalam didikan, dalam akhlak, pasti akan malahan terasa akan menjadi nikmat yang luar biasa, nikmat dunia, surga dunia. Betul sekali Bang Haji Apul. Inilah ya, kita jeda dulu wargi Dahlia. Harus melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM.
Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu. Karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi. Dipersembahkan oleh